Kemudian uang makan. Nah, uang makan ini hanya diberikan kepada PNS yang bekerja di lingkungan kementerian atau disebutnya PNS pusat. Besarannya adalah berdasarkan SBM dari Kementerian Keuangan, yaitu golongan 1 dan 2 35.000, kemudian golongan 3 37, golongan 4 41. Tapi untuk uang makan ini pemerintah tidak menanggung pajaknya, alias akan dipotong pajak, dan potongannya lumayan. Untuk golongan 4 15%, golongan 3 5%, dan golongan 1 dan 2 tidak dipotong PPh. Kemudian pembulatan. Nah, kalau pembulatan ini jangan terlalu dini, karena dia cuma untuk mempermudah penghitungan di administrasi ya. Jadi pembulatan kalau rupiah itu kan 0,0, dibulatkan jadi 1 rupiah atau dibulatkan dari 100 rupiah. Kemudian sekarang masuk ke potongan. Jadi jangan cuma ngobrolin pemasukan aja ya, potongannya juga kita bahas nih. Potongan itu ada iuran wajib pegawai, potongan beras, dan potongan pajak penghasilan. Iuran wajib pegawai itu, nah ini rinciannya nih, aku baru tahu juga nih. Ternyata setiap PNS, aku baru tahu besarannya 10% ternyata. Dipotong 10% dari gaji pokok ya. Jadi seperti yang udah aku bahas di video kemarin, kenapa banyak orang bilang enak jadi PNS dapat pensiunan. Ya dapat pensiunan karena gajinya dipotong setiap bulan untuk bayar pensiun. Itu jadi rinciannya adalah 4,75% untuk iuran dana pensiun, kemudian 2% untuk BPJS jaminan kesehatan, kemudian 3,25% untuk tabungan hari tua. Kemudian ada juga potongan taperum. Taperum ini tabungan perumahan. Jadi taperum ini besarannya bervariasi tergantung pada golongan kamu. Golongan 3 itu 7.000. Nah, ceritanya gini. Dulu waktu sempat mau ngambil PTN, itu ternyata taperum ini bisa kita pakai kalau kamu mau ngambil KPR atau kredit rumah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu udah jadi pegawai atau jadi PNS selama minimal 4 tahun. Seingatku sih dulu begitu. Kalau kamu udah 4 tahun, kamu mau ngambil KPR rumah, itu kamu bisa mencairkan tabungan perumahan kamu untuk membantu biaya DP itu. Untuk keterangan lebih jelasnya nanti bisa hubungi di bank BTN terkait yang mau kamu ambil KPR-nya. Itu ya. Kemudian kemudian potongan beras. Potongan beras ini dipotong dari tunjangan beras. Kemudian potongan pajak penghasilan seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya untuk memotong uang makan. Tapi kalau untuk memotong gaji itu potongannya ditanggung negara. Jadi gak mempengaruhi gaji kamu. Oke, setelah potongan, berikutnya kita lihat contoh perhitungan gaji PNS. Nah, ini contoh 1. Profilnya lulusan SMA golongan 2A, jabatan fungsional umum, masa kerja 2 tahun, status tidak kawin dan tidak menikah dengan 2 anak. Nah, ini uraiannya. Kemudian kolom TK ini tidak kawin atau belum menikah. Kemudian kolom yang M2 ini menikah dengan 2 orang anak. Perbandingannya begini. Penghasilan bruto yang belum dipotong. Kemudian ini jumlah potongannya ya. Nah, dia dapat sekitar ya bersihnya 2.500.000 ya. Sesuai dengan tabel tadi itu yang di awal. Kemudian kalau dia dapat tunjangan kinerja atau uang makan, ini begini. Jadi tunjangan kinerja dan uang makan itu didapat kalau kamu jadi PNS pusat. Di sini contohnya adalah PNS Kementerian PUPR. Di situ dia dapat uang makan 770.000, kemudian dia dapat tunjangan kinerja grade 5. Grade 5 ini menyesuaikan dengan
ininya ya, jabatannya. Golongan 2A untuk jabatan fungsional umum di Kementerian PUPR itu grade 5 berarti. Itu dapatnya sekitar 3 juta, banyak juga ya. Total dia terima adalah 6 juta take home pay-nya. Untuk gaji pokok setelah ditambah tunjangan dia dapat 6 juta. Untuk yang sudah menikah dapat 6.400.000. Kemudian PNS Kota Semarang, dia nggak dapat uang makan dan tunjangan kinerja, tapi dia dapat tambahan penghasilan TPP. Itu sebesar, wow, banyak ini Semarang nih. Padahal UMR Jawa Tengah tuh rendah loh, biaya hidup di Semarang tuh lumayan murah loh kalau lihat dari UMP-nya. Ini dia gede ya, 4.500.000. Total dia terima itu golongan 2 itu sudah 6,5 juta. Untuk yang menikah 7 juta. Gede juga nih. Nah ini Tegal nih. Jangan-jangan yang bikin aplikasi orang Tegal juga ini. TPP di Kabupaten Tegal ada, yaitu 1.900.000. Dapatnya 3.900.000 untuk yang belum menikah, dan yang sudah menikah 4.400.000. Kemudian profil kedua, kita langsung cari yang sekarang lagi banyak ya. Banyak itu adalah golongan 3A. Nah ini nih, golongan 3A. Lulusan sarjana, jabatannya fungsional ahli pertama. Oke. Biasanya kalau fungsional ahli pertama itu grade-nya grade 8. Masa kerja 2 tahun. Oke, kita lihat. Gaji pokok oke, segini. Fungsional salah nih, harusnya tunjangan jabatan fungsionalnya ahli pertama itu ada 540.000 ya, jadi bukan 450. Kemudian tunjangan beras, kemudian brutonya adalah 3.800.000 untuk yang punya anak 2 dan 3.200.000 yang belum menikah. Kemudian potongan dia dapat bersih dari struktur gaji pokok yang nempel di gaji itu. Untuk yang belum menikah 2.900.000. Untuk yang sudah menikah 2 anak itu 3.400.000. Gede juga nih, lumayan ya. Kemudian untuk yang kasus PNS PUPR ya, PNS pusat, kita lihat sama uang makannya, asumsi 22 hari kerja. Nah ini grade 8. Grade 8-nya di Kementerian PUPR itu dapat 4,5 juta. Dapatnya banyak nih, 8.200.000 untuk yang belum menikah. Kemudian yang sudah menikah itu dia dapat 8.800.000. Wow. Dan lebih gede lagi yang di PNS Kota Semarang. Wah, sangar ini Semarang. TPP-nya 6 juta cuy. Semarang loh. Ngajuin pindah aja apa ya ke Semarang ya. Nah ini 6 juta. Jadi totalnya itu PNS Kota Semarang itu untuk jabatan fungsional ahli pertama, baru lulus nih CPNS nih, ahli pertama itu yang belum menikah dia dapat 8.900.000. Untuk yang sudah menikah punya 2 orang anak, masa kerja 2 tahun, dia dapat 9.400.000 guys. Hampir tembus 2 digit nih Semarang. Luar biasa Semarang. Kemudian untuk PNS Kota Tegal, TPP-nya gede juga nih untuk yang fungsional ya. Ahli pertama itu udah hampir setara dengan kementerian nih, 4.100.000. Boleh juga nih berarti Tegal. Dia terima 7 juta untuk yang belum menikah dan 7,5 juta untuk yang sudah menikah dengan 2 orang anak. Berarti sebenarnya sekarang itu PNS di Pemda itu udah lebih sejahtera guys daripada dulu. Karena sekarang sudah mulai banyak Pemda yang memberikan tunjangan kinerja daerah atau tunjangan tambahan penghasilan atau TPP. Yang lebih gila lagi itu Pemprov DKI dia untuk golongan 3A yang ahli
ahli pertama itu udah tembus 2 digit, bisa belasan juta itu. Gitu ya. Oke, itu buat simulasi gaji dari seorang PNS dari berbagai golongan. Nanti kamu bisa lihat sendirilah di aplikasi ini, gaji PNS, biar makin semangat daftar CPNS. Setelah itu kita lihat pola karir PNS. Oke, kita lihat. Jadi pola karir PNS itu dimulai dari misal lulusan SMA ya. Untuk lulusan SMA itu ternyata ada fase-fasenya. Yang pertama adalah fase pengenalan tugas, kemudian fase penguasaan tugas, dan fase pengembangan dan pemantapan kemampuan, dan yang terakhir adalah fase puncak karir, guys. Tapi untuk setiap golongan ini lama dari Tapi untuk setiap golongan, lama dari tiap fase ini berbeda-beda. Sekarang kita lihat misalnya untuk golongan 3 ya, untuk lulusan sarjana. Jadi untuk lulusan sarjana, kita lihat ya, untuk fase pertama, fase pengenalan tugas ini 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun itu kamu dianggap sudah menguasai tugas dan kemudian bisa dilantik menjadi pejabat eselon atau bertanggung jawab terhadap satu unit kerja. Kemudian di fase berikutnya adalah pengembangan kemampuan. Itu kamu nanti udah masuk ke jabatan struktural pembina atau jabatan struktural administrator atau eselon 3. Kemudian fase berikutnya itu adalah pemantapan atau eselon 2 dan eselon 1. Pemantapan tuh eselon 2, untuk puncak karir tuh eselon 1 bisa. Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke fase pemantapan dan puncak karir ini. Kemudian jadi dari sini apa yang bisa ditangkap yaitu adalah PNS untuk mencapai puncak karir itu kamu harus, kalau dari skema ini adalah minimal memasuki usia 53 tahun nih. Untuk ini usia usia 28 tahun itu idealnya kamu udah golongan 3B. Kemudian usia 29 tahun itu idealnya kamu eselon 4. Usia 37 tahun idealnya kamu eselon 3 sampai dengan umur 44. Eselon 2 itu rentangnya dari 45 sampai 50-an lah, 53. Nah, untuk mencapai puncak karir dari skema idealnya pun kamu harus berusia 53 tahun dulu atau minimal memiliki masa kerja sekitar 28 tahun. Jadi di PNS itu jenjang karirnya sangat-sangat panjang. Artinya kalau kita bandingkan dengan swasta, itu biasanya puncak karir itu justru di umur-umur ya 40-an ya, 30-40. Itu bisa karirnya langsung melesat, melonjak hanya dalam tempo waktu sekitar gak sampai 10 tahun lah, itu kamu bisa mencapai puncak karir kalau di di swasta. Tapi kalau di PNS itu ada jenjang karirnya. Jadi kamu harus sabar, harus bertahap, dan di situ juga ada yang namanya DUK atau DUK atau daftar urut kepangkatan. Biasanya untuk dilantik, daftar urut kepangkatan itu akan jadi salah satu pertimbangan si Baperjakat untuk memilih siapa-siapa yang akan dilantik. Jadi kalau istilah gampangnya itu biasa disebut senioritas gitulah. Tapi nggak juga sih, sekarang banyak juga pegawai-pegawai yang cemerlang, yang muda-muda. Untuk era-era sekarang ini ya, akhir-akhir ini nih, aku lihat yang dilantik jadi eselon 3 itu yang masih muda-muda. Ya sekitar umur-umur gini lah, di bawah 40 tahun itu udah banyak eselon 3. Tuh, jadi untuk berkarir di PNS sekarang itu sudah mulai berbasis kinerja, guys. Jadi kamu nggak perlu khawatir untuk memberikan seluruh kemampuan kamu untuk jadi seorang PNS, biar kamu bisa melesat mengejar karir di dalam pemerintahan ini. Oke.
itu penjelasan dari saya. Silakan kalau kamu penasaran atau kurang jelas, ketik di kolom komentar, tanyain aja. Kemudian nanti kamu juga bisa download sendiri aplikasinya dan kamu pelajari. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan like video ini, biar kamu nanti nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya, yang pasti bakalan menarik juga. Kalau kamu ada saran bikin apa di video selanjutnya, ketik aja di komentar. Kalau aku sih berencana mau bikin tentang, aku akan riset besaran tunjangan kinerja di beberapa instansi. Misalnya di Kementerian A ini tukinnya berapa, tunjangan di Kementerian B tunjangan kinerjanya berapa ya. Rencananya kayaknya aku mau bikin itu. Kemudian aku juga mau bikin juga tentang kemarin ada yang nanya tentang penghasilan lain seorang PNS di luar dari penghasilan yang rutin sudah pasti diterima untuk setiap bulannya. Kalau yang rutin udah pasti diterima itu kan gaji, tunjangan beras, tunjangan istri segala macam tadi yang udah bahas di sini ya. Dan tunjangan kinerja itu udah pasti setiap bulan diterima. Dan ada juga PNS itu nerima kayak yang nggak pasti, misalnya perjalanan dinas atau rapat-rapat gitu. Nah, aku juga niatnya mau bikin konten tentang itu. So, kamu jangan ragu buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video aku tentang PNS berikutnya. Oke? Assalamualaikum.